Bold Matte atau lip color balm ya. Memang wanita tidak cukup satu warna. Hal itulah yang membuat kaum hawa memiliki lebih dari 2 lipstik. Ya, memang bagaikan mencari jodoh. Mendapatkan lipstik yang sesuai dengan bentuk bibir dan warna kulit membuat kaum hawa membeli semua jenis lipstik untuk dicoba hingga akhirnya menemukan yang pas untuknya. Untuk saya akan ambil keduanya. Tiga merek, ada apa beli gitu kan. Terus dari compare itu akhirnya nemuin 3 yang buat emang sehari-hari. Kalau misalkan 200-an masih dibeli sih, 200-300 masih dibeli. Peluang itulah yang membuat Elizabeth Christina Parameswari berkecimpung di bisnis lipstik. Padahal saingannya banyak, yakni brand make up dan lipstik dari luar dan dalam negeri. Berawal saat menjadi karyawan di perusahaan makeup multinasional, Elizabeth mulai menggeluti dunia makeup. Lulusan marketing yang menyukai seni melukis wajah ini kemudian memutuskan menjadi makeup artis profesional dengan nama Lizzy Para. Kehadiran situs blog sekitar tahun 2012 dimanfaatkan Lizzy untuk mengulas berbagai produk makeup yang dia gunakan, terkhusus lipstik. Disinilah Lizzy Para identik dengan lipstik hingga muncul ide berjualan lip coat dengan label BLP. Nah, ini kan jatuhnya masih perorangan individu gitu. Gimana sih cerita awalnya dan bagaimana bisa mendapatkan lisensi ini gitu? Sebenarnya aku awalnya gambling sih. Aku agak pas mau bikin awal tuh kayak kira-kira manufacturer mau nggak ya bikinin dengan jumlah yang mungkin nggak sebanyak perusahaan-perusahaan besar ini ya? Gitu. Akhirnya aku jalan istilahnya kayak door to door sih, dari manufacturer A, manufacturer B, manufacturer C, sampai aku waktu itu sampai benar-benar ke 4 manufacturer, dan mereka requirement-nya beda-beda. Dan aku pun untuk bikin brand BLP Beauty ini juga misalnya bukan aku datang as a person, aku datang as a company, karena memang semua pabrik mewajibkan kita untuk under PT dulu. Bahkan CV pun mereka nggak mau, karena mereka juga kepengen terjamin kan dari segi merekanya pun. Jadi aku masuk pun juga sebagai PT gitu, dan semua produk yang aku keluarkan pun juga under BPOM gitu. Jadi semuanya istilahnya legally oke lah gitu. Formulanya sendiri gimana? Cara ngeraciknya bisa akhirnya menemukan ini kategori lipstick yang pas buat konsumen gitu. Jadi aku bikin di sini formulasinya yang pasti pertama itu dia nyaman di bibir. Karena orang Indonesia itu cenderung bibirnya pecah-pecah gitu kan. Terus yang kedua dia pigmentasinya tinggi. Jadi satu kali swipe dia sudah bisa mengcover. Bahkan temen aku yang bibirnya agak gelap pun dia bisa langsung mengcover gitu. Dan yang ketiga dia memang sengaja aku bikin bukan kiss proof karena aku pengen dia kandungan moisturizernya tinggi, jadi setelah dia pakai lipstick pun bibirnya tetap sehat dan dihapus gampang, ataupun mau di mix warnanya juga gampang gitu. Jadi makanya aku formulasi ini pun aku bikin lama sih, lebih dari 6 bulan untuk akhirnya aku dapat si lip coat ini gitu. Modal kurang lebih 1 miliar rupiah yang dikumpulkan dari keluarga tercinta, Lizzy pakai untuk produksi lipstik BLP pertamanya sebanyak 20.000 lipstik. Tak disangka, animo netizen kaum hawa membuat lipstiknya habis terjual. Lizzy lalu menambah produksi kedua lipstiknya, yakni 2 kali lipat menjadi 40.000 lipstik. Lizzy menjual BLP seharga Rp129.000 dengan pemasaran yang murni via online. Dalam produksi pertama yang terjual habis, Lizzy mengantongi omset 2,58 miliar rupiah dalam 2 bulan saja. Aku agak underestimate kita sendiri gitu, kayak pas laku nggak ya gitu. Iya, laku nggak ya, aduh gue produksi sedikit dulu deh. Ternyata yang kepengen banyak gitu, makanya aku sekarang memproduksi lagi 2 kali lipat dari yang kemarin dengan harapan semua orang bisa dapat. Yang pertama, yang kedua kita bisa mendistribusikan lebih lebar lagi, bukan hanya di satu tempat. Kan bisa dibilang kita sekarang hanya di satu tempat kan, satu channel gitu. Kita menyebar sampai ke, ya kita aimnya Indonesia dulu deh dalam waktu mungkin 6 bulan ini. Mungkin kita bisa ekspor, who knows gitu kan. Karena sekarang juga udah banyak dari negara-negara tetangga yang minta kita buat mereka jadi distributor.
Namun bisnis ini bukan tanpa kendala. Distribusi BLP belum merata. Lizzie masih mengalami keterbatasan dalam hal pengiriman. Padahal ada beberapa blogger dari luar negeri yang ingin mengulas produknya. Rencananya, Lizzie akan memproduksi jenis makeup lain menyusul kesuksesan lip coat-nya. Dia juga bercita-cita produknya bisa mendunia dan dijual offline di counter kosmetik di pusat belanja. Kesuksesan yang diraih Lizzie Parra memang dimulai dari nol. Kerja keras yang diramu dengan ilmu marketing dan keberanian membuat cita-citanya memiliki produk make up sendiri tercapai sudah. Desy Aritonang, Jakarta.